Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak terkejut ketika mantan sekretaris FPI itu ditangkap. Yang membuat saya terkejut justru karena ia ditangkap Densus 88 karena baiat ISIS di setidaknya 3 kota, Jakarta, Makassar, dan Medan. Lebih terkejut lagi karena baiat ISIS itu dilakukan di kampus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lokasinya sangat dekat dengan rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Hal ini terkonfirmasi atau diakui Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Dede Rosadia mengakui pernah ada kegiatan baiat anggota ISIS di kampus UIN Jakarta. Hal ini menguatkan dugaan bahwa kampus telah terpapar paham radikalisme, bahkan menjadi sarang pembibitan terorisme, seperti yang terjadi di UIN Jakarta tersebut. Berikut ini adalah bukti jejak kampus khususnya PTN yang terpapar paham radikalisme yang membuat kita mahasiswa dan orang tua miris dan perlu kewaspadaan ekstra. Belum lama ini, yaitu 31 Maret 2021, teroris masuk Mabes Polri. Ternyata pelaku yang bersenjata pistol dan melepaskan beberapa kali tembakan itu adalah seorang wanita cantik berinisial ZA dari kalangan milenial. Usianya baru 25 tahun. Mirisnya, ia adalah mahasiswi di Jakarta yang sudah DO di semester 5. Ia tergolong mahasiswi yang cerdas di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dengan IPK 3,2. Dan menurut polisi, Kapolri dalam hal ini ya, ia berideologi ISIS. Kemudian yang kedua, tentang kaum milenial yang terseret paham terorisme ISIS adalah pelaku bom bunuh diri di depan gereja katedral di Makassar tanggal 28 Maret 2021. Dua pelaku bom bunuh diri yang juga meninggalkan surat wasiat seperti ZA, kelahiran 1995. Mereka adalah suami istri yang belum lama menikah. Dan mereka dari Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Buntut dari kasus bom Makassar itulah puluhan orang ditangkap tim Densus 88. Dari sana juga muncul pengakuan mereka berbaiat ISIS bersama kehadiran Munarman. 3. Yang terpapar radikalisme di kampus ternyata bukan hanya mahasiswa. Hal itu diakui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Ristekdikti kala itu, Muhammad Nasir, yang menyebut kampus belum bisa bersih dari radikalisme. Hal itu berkait penangkapan dosen Institut Pertanian Bogor atau IPB yang menyimpan puluhan bom molotov yang siap diledakkan saat unjuk rasa 212. Keempat, bukti bahwa kampus terpapar paham radikalisme pernah diungkap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di tahun 2018 yang menyebut ada 7 PTN favorit terpapar radikalisme. Ke-7 PTN favorit itu adalah UI di Depok, ITB di Bandung, IPB di Bogor, Universitas Diponegoro di Semarang, ITS di Surabaya, UNER masih di Surabaya, dan Universitas Brawijaya di Malang. Waduh, semua PTN favorit ya. Menurut Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, kategori radikalisme versi BNPT
berarti anti NKRI, anti Pancasila, intoleransi, dan menganut paham takfiri, alias seseorang kerap menyebut muslim lainnya sebagai kafir atau murtad. 5. Senada dengan temuan BNPB adalah hasil survei Setara Institut pada Mei 2019 yang menyebut ada 10 PTN terpapar radikalisme. Ke-10 PTN tersebut adalah: pertama, UI di Depok, IAIN Jakarta atau IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, ITB di Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya di Malang, UNER di Surabaya, dan Universitas Negeri Mataram. Yang menarik dari temuan Setara Institut adalah kampus yang terpapar radikalisme paling berat adalah IPB dan ITB. Itulah bukti dan jejak radikalisme di kampus yang justru terjadi di PTN favorit. Untuk itu, diperlukan kewaspadaan agar tidak masuk dalam perangkap bujuk rayu kaum radikal. Untuk mengantisipasinya, berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, selektiflah dalam memilih kegiatan di kampus. Ikutilah UKM yang resmi yang diadakan di kampus. Dan lebih berhati-hati dan hindari kegiatan ekstra kampus yang tidak perlu. Kedua, mintalah izin kepada kedua orang tua sebelum memutuskan ikut kegiatan UKM. Betapa penting ridho kedua orang tua dalam hal ini. Merekalah yang susah payah membiayai kuliah kalian dan berharap kalian bisa menyelesaikan studi dengan baik. Mereka tidak ingin kalian tersangkut dalam gerakan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan negara. Mereka juga tidak ingin kalian pulang dari libur kuliah dengan mudah dan entengnya mengkafir-kafirkan orang tua sendiri. Ketiga, belakangan ini peran kampus dalam memerangi radikalisme di kampus juga sudah digalakkan. Bahkan di masjid-masjid kampus mulai diadakan kegiatan sholawat Nabi. Mengapa sholawat? Karena menurut kelompok Islam radikal seperti Tarbiyah yang menganggap sholawat itu bagian dari bid'ah. Keempat, peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi dan mengarahkan putra-putrinya yang sedang kuliah di kota seberang, yaitu dengan senantiasa berkomunikasi dan bila perlu sering berkunjung ke tempat kosnya. Demikian ya sekilas jejak radikalisme di kampus. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Salam NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.